Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan pada ayat yang ke-93 dan 94 dari surah At-Taubah, yaitu dua ayat pertama dari juz yang ke-11. Dua ayat yang akan kita pelajari ini masih lagi menerangkan tentang orang-orang munafik. Lebih khusus adalah menerangkan tentang ancaman Allah terhadap orang-orang munafik, yaitu orang-orang munafik yang tidak mau ikut berperang bersama Rasulullah, yaitu pada waktu perang Tabuk. Mereka tidak mau ikut berperang disebabkan karena mereka mau bersenang-senang di Madinah bersama dengan ahli keluarga mereka. Mereka meminta izin kepada Rasulullah untuk tidak ikut berperang, padahal mereka orang yang mampu untuk ikut berperang, badan sehat, kemudian harta punya, bukannya dari kalangan anak-anak ataupun orang yang lanjut usia ataupun cacat. Mereka punya kemampuan untuk pergi ke medan perang, tetapi mereka tidak mau disebabkan karena ingin bersenang-senang bersama dengan wanita-wanita yang tinggal di Madinah, yang memang mereka itu memang mereka itu diperbolehkan untuk tidak ikut berperang. Tetapi yang mampu untuk ikut berperang berarti tidak ada uzur, tidak ada alasan, maka tidak dibolehkan untuk berdiam di Madinah. Mereka mesti ikut berperang, apalagi dalam perang Tabuk musuh yang dihadapi itu adalah musuh yang paling kuat pada masa itu di dunia, yaitu Bizantium, Romawi, menghadapi Romawi, empire yang kuat pada masa itu. Sementara Rasulullah baru saja memulai sebuah negara dan belum lagi besar negara, baru negara yang bertapak di Madinah. Kecil, kekuatan masih belum seberapa. Kemudian peperangan pula jauh dari kota Madinah, yaitu hampir 500 km lebih jaraknya. Dalam perjalanan itu 15 hari lamanya untuk sampai ke Tabuk. Dan musim pula pada masa itu adalah musim panas, musim kemarau. Maka sangat berat sekali untuk berperang pada masa itu. Tambah lagi logistik tidak seberapa, yaitu bekal untuk berperang itu tidak seberapa, sehingga banyak yang ikut itu tidak memiliki kendaraan. Dikatakan satu unta itu digilirkan sampai 18 orang. 18 orang bergilir naik unta. Jadi naik sebentar, turun lagi, kemudian diganti lagi dengan yang lain, karena tidak cukup kendaraan untuk pergi berperang. Nah, maka orang-orang munafik
meminta izin supaya mereka tak ikut berperang, sehingga mereka dapat bersenang-senang bersama keluarga mereka. Nah, mereka ini di dalam ayat yang akan kita pelajari mengemukakan uzur atau alasan untuk tidak ikut berperang supaya dimaafkan, supaya tidak dipersalahkan. Tetapi ayat ini pula turun bahwasanya mereka itu salah. Kemudian mereka diancam di dalam ayat yang akan kita pelajari ini, yaitu dengan ancaman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman ke atas mereka. Sebelum ini sudah diterangkan hukuman ke atas mereka adalah mereka akan dilaknat, dijauhkan dari rahmat di dunia ini, dan juga akan dijauhkan dari rahmat di akhirat nanti, yaitu mereka akan dihukum dengan dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala, dan mereka berada di lapisan yang paling bawah dari api neraka. Berapa banyaknya pasukan umat Islam yang pergi? Hampir 30.000 orang lebih. Lalu orang munafik ini berapa jumlahnya? Imam Al-Baghawi menyebutkan jumlah mereka itu lebih kurang 80-an orang-orang munafik yang tidak mau ikut berperang. Jadi ada ya orang-orang munafik zaman Rasul. Apabila Rasul ada saja orang munafik itu ada, berarti kalau sekarang Rasul tidak ada, orang munafik lebih banyak. Padahal pada masa Rasul ada, semestinya mereka takut untuk melakukan kemunafikan, sebab wahyu sedang turun. Dan ayat ini menyebutkan, menjelaskan bahwasanya ayat turun menyampaikan kepada Rasul, memberitahukan kepada Rasul mereka itu orang-orang munafik. Jadi Rasulullah mengetahui siapa orang-orang munafik melalui wahyu dari Allah. Semestinya orang-orang munafik itu takut, sebab wahyu sedang turun. Kalau sekarang kan wahyu sudah tak turun. Jadi tidak ada yang mengetahui tentang kemunafikan mereka, yaitu penyembunyian kekufuran di dalam hati. Maka tantangan kita pada hari ini menghadapi orang munafik jauh lebih berat. Karena orang-orang munafik semakin berani melakukan kemunafikan, karena mereka tahu tak ada lagi wahyu yang turun untuk menyingkap apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka. Maka kita mesti lebih berhati-hati dan berwaspada terhadap orang-orang munafik, karena mereka itu bersama kita, di tengah kita, menyelinap, menyusup masuk ke dalam barisan umat Islam. Apakah orang-orang munafik pergi ke masjid juga? Pergi ke masjid, mungkin di saf paling depan dia mungkin. Apakah orang-orang munafik berpakaian juga seperti pakaian kita? Oh iya, bercakapnya mungkin lebih hebat dari kita. Dalil Quran hadisnya keluar macam air mengalir. Tapi rupanya menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Bahkan mereka sampai bersumpah atas nama Allah supaya orang-orang beriman membenarkan mereka. Kalau bisa bersumpah, mereka akan bersumpah, demi Allah saya tak munafik, padahal munafik. Jadi tantangan jauh lebih berat. Maka hendaknya kita berusaha jauh lebih banyak, yaitu dengan berserah diri kepada Allah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita, memelihara kita dari kedengkian dan kebencian orang-orang munafik. Dan jangan takut, jangan gelisah, karena apabila kita berserah diri kepada Allah, Allah tidak akan membiarkan hamba-hamba yang telah berserah diri kepadanya. Allah akan jaga, Allah akan pelihara. Keyakinan itu mesti ada pada diri kita, supaya kita tidak gelisah di dalam menghadapi musuh. Menghadapi musuh yang kita ketahui mudah,
Yang susah itu menghadapi musuh yang tidak kita ketahui. Kita menyangkanya kawan, tetapi rupanya lawan. Kemudian menyelinap masuk dan menggunting dalam lipatan. Tak nampak kain itu dari luar terkoyak-koyak, rupanya sudah habis di dalam rupanya, karena mengguntingnya dalam lipatan. Seperti musang berbulu ayam. Nampaknya seperti ayam, rupanya musang karena mau menangkap anak ayam. Berjanggut juga, panjang juga janggutnya. Rupanya berjanggutnya itu untuk menipu orang-orang beriman. Hati-hati ya. Bukan bermakna di sini setiap orang yang berjanggut itu dicurigai, bukan. Karena kalaulah dari situ kita cepat sekali memahami orang, tidak berhati-hati, tidak berwaspada, nanti mudah kita tertipu, terpedaya. Hati-hati, hati-hati. Ada tidak pada sejarah di negeri kita orangnya orang orientalis menyebarkan racun ke tengah umat Islam, kemudian dia mengaku telah beragama Islam? Oh, ada. Bahkan sampai mengaku beragama Islam, pergi ke Mekah, pulang lagi ke sini. Tapi rupanya adalah untuk menipu dan memperdaya umat Islam Indonesia. Maka kita menjadi berhati-hati dengan orang-orang yang menyelinap masuk ke dalam perbarisan umat Islam untuk memecah belah persaudaraan umat Islam. Di akhirat nanti apa yang mereka lakukan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan selama hidup di dunia. Maka kehidupan orang-orang munafik tidak mendapatkan kebaikan di dunia ini dan tidak akan mendapatkan kebaikan di akhirat nanti. Rugi dunia, rugi akhirat. Maka berlindunglah kepada Allah. Mudah-mudahan kaki ini jangan tergelincir sehingga terjatuh ke dalam kemunafikan. Ada tanda-tanda munafik. Itu perlu dijaga. Apa tanda munafik? 3. Idza haddatsa kadzab. Kalau bercakap bohong. Wa idza wa'ada akhlaf. Apabila berjanji ingkar janji. Wa idza tumina khan. Apabila diberi amanah khianat. Nah, kira-kira pada diri kita ada tidak yang 3 itu? Atau salah satu dari yang 3? Nah, maka ya Allah, bersihkanlah hati kami, sucikanlah hati kami, supaya kami terhindar dari sifat-sifat kemunafikan. Inilah 2 ayat yang akan kita pelajari, yaitu tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala ke atas orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang takut mati, tidak mau ikut berperang karena ingin bersenang-senang duduk bersama keluarga. Maka melalui 2 ayat ini kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga sekali, bahwasanya hidup ini adalah ujian. Setiap orang yang mengaku beriman maka pasti akan diuji. Apakah betul-betul beriman atau hanya mengaku beriman? Yang betul-betul beriman maka ia akan berjihad di jalan Allah dengan harta benda mereka, bahkan dengan nyawa mereka. Maka mereka cinta akhirat dan tidak takut mati. Orang yang gagal dalam ujian yaitu orang yang cinta dunia dan takut mati. Jadi hidup ini adalah ujian. Orang yang berhasil dalam hidup ini adalah orang yang berhasil membuktikan keimanan sebagai orang-orang beriman. Dan orang yang gagal dalam hidup ini adalah orang-orang yang tidak berhasil membuktikan keimanan, disebabkan karena cinta dunia dan takut mati, seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat. Muqaddimah tadi tujuannya adalah supaya kita lebih dekat dengan ayat yang akan kita pelajari.
Kemudian kita pindah ke tafsir penjelasan yang lebih panjang, tujuannya supaya kita lebih mendalam dalam memahami kandungan ayat. Namun terlebih dahulu kita mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca ayat, kemudian dengan menerjemahkan. Dengan membaca ayat, karena setiap huruf yang kita baca pahalanya 10. 10 pahala, 10 kebaikan. Mudah-mudahan kebaikannya adalah berupa kemudahan di dalam memahami apa yang akan kita pelajari. Kemudian terjemahan adalah sebagai permulaan dari kandungan ayat, dan kita fokus kepada 2 ayat ini saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas sabilu 'alal ladzina yasta'dzinunaka wa hum aghniya radu bi an yakunu ma'al khawalif wa taba'allahu 'ala qulubihim fahum la ya'lamun ya'tadziruna ilaikum idza raja'tum ilaihim qul la ta'tadhiru lan nu'mina lakum qad nabba'ana Allahu min akhbarikum wa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah berfirman, innama, sesungguhnya, as-sabil, jalan maknanya jalan yang dibolehkan untuk ditempuh untuk menyalahkan. Nah, kalau sebelum ini ada jalan yang tidak dibolehkan untuk menyalahkan. Untuk menyalahkan siapa? Untuk menyalahkan orang-orang yang lemah. Itu jangan salahkan kalau tidak ikut berperang. Orang-orang yang sakit, tak ada jalan bagi kita untuk menyalahkannya. Dia sakit. Jalan yang dibolehkan untuk menyalahkan siapa? Nah, ini dia diterangkan. Alalladzina, ala, terhadap alladzina, orang-orang yang yasta'dzinunaka, meminta izin kepadamu, yaitu mengemukakan alasan supaya diizinkan untuk tidak ikut berperang. Wahum aghnia, padahal mereka itu kaya. Sebelum ini kan ada ayat bahwasanya diizinkan tidak ikut berperang karena dia miskin, tidak ada kendaraan yang akan membawanya pergi ke medan perang. Nah, ini ada kendaraan kaya, ada untuk makan minumnya selama berperang karena dia kaya. Tapi dia minta izin juga untuk tidak ikut berperang. Radu, mereka itu rela, bi ayyakunu, untuk bersama, untuk berada, ma'a, bersama, al-khawalif, yaitu orang-orang yang tidak ikut berperang. Dari kalangan siapa? Sudah kita sebutkan, dari kalangan orang-orang yang lemah, tua, anak kecil, wanita. Wa taba Allah, dan Allah mengunci ala qulubihim, atas hati mereka. Jadi hati mereka jadi tertutup. Iman tak masuk ke dalam hati, nasihat tak masuk ke dalam hati, kebaikan tidak masuk ke dalam hati. Fahum la ya'lamun, maka mereka itu tidak mengetahui akibat yang akan mereka tanggung apabila mereka tidak ikut berperang, padahal mereka adalah orang yang wajib untuk berperang. Kita ulang dari pangkal ayat. Sesungguhnya jalan untuk menyalahkan itu adalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berperang. Nah, mereka itu boleh dipersalahkan karena mereka meminta izin kepadamu padahal mereka itu kaya. Mereka rela untuk berada bersama orang-orang yang tidak ikut berperang, dan Allah mengunci hati mereka, lalu mereka itu tidak mengetahui apa-apa. Berikutnya lagi,
Ya'taziruna ilaikum. Ya'taziruna, mereka mengemukakan alasan, mengemukakan uzur. Ilaikum, kepadamu. Idza raja'tum, apabila kamu kembali. Ilaihim, kepada mereka. Kamu di sini adalah orang-orang beriman. Apabila sudah kembali dari medan perang, ayat ini berkaitan dengan perang Tabuk. Pulang dari perang Tabuk, kembali ke Madinah, kemudian menemui orang-orang munafik itu. Orang-orang munafik itu meminta, mengemukakan uzur supaya mereka itu tidak dipersalahkan. Kami ini tak ikut perang karena ini. Maka jangan salahkan kami. Nah, ini makna dari pangkal ayat ini, yaitu mereka mengemukakan uzur. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Turun ayat Al-Quran. La ta'taziru, jangan kamu mengemukakan uzur. Tak perlu kamu memberikan alasan. Lan nu'mina lakum, sekali-kali kami tidak akan percaya kepadamu. Qad nabba'ana Allah, sesungguhnya Allah telah memberitahukan kepada kami, min akhbarikum, tentang kamu ini siapa, hakikatmu itu apa, kabar sudah kami terima dari Allah. Berarti ayat turun memberitahukan tentang berita orang-orang munafik itu, bahwasanya mereka adalah memang orang-orang munafik. Kita kan tak tahu apa yang ada dalam hati mereka, tetapi Allah tahu apa yang ada dalam hati mereka. Tahu. Allah yang mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, memberitahukannya kepada Rasulullah dan orang-orang beriman. Maka langsung dikatakan kepada mereka, jangan kamu mengemukakan alasan-alasan, kami tak akan percaya kepadamu. Percuma aja kamu mengemukakan alasan. Wallahu akbar. Kalau sudah disampaikan begitu, bagaimana kira-kira orang munafik? Mati kutu. Mati kutu itu seperti apa mati kutu? Mati kutu. Biasanya ibu-ibu kalau sudah dapat kutu, mematikannya bagaimana? Diletakkannya di atas kuku itu, kuku dengan kuku itu diadunya. Mati kutu. Mati kutu. Ini istilah bahasa Indonesia, tak berkutik. Wasayarallahu amalakum. Wasayara, dan niscaya akan melihat. Siapa yang melihat? Allah. Dan niscaya Allah akan melihat amalakum, amalmu, perbuatanmu. Mu di sini siapa ini? Mu orang-orang munafik. Nah, tak usahlah kamu mengucapkan alasan-alasan lagi. Nanti Allah akan melihat apa yang kamu lakukan. Apa yang kamu lakukan itu bukti bahwasanya kamu betul-betul munafik. Jadi perkataanmu itu tak ada gunanya, karena perbuatanmu itu yang menerangkan kamu adalah orang-orang munafik. Wa rasuluhu, dan Rasul juga akan melihat perbuatanmu itu. Thumma, kemudian, ini ancaman, turadduna, kamu akan dikembalikan ila alimil ghaibi, kepada yang mengetahui tentang yang gaib. Siapa yang mengetahui yang gaib? Allah. Wasyahadah, dan yang nyata, Allah juga. Fayunabbi'ukum, lalu Allah memberitahukan kepadamu bima kuntum ta'malun, apa-apa yang kamu kerjakan. Apa yang kamu kerjakan? Yaitu menipu orang-orang beriman. Itu kejahatan itu. Maka Allah akan membalas perbuatan jahatmu itu dengan hukuman, dengan siksaan, yaitu siksaan yang pedih di dalam api neraka, ditempatkan di lapisan yang paling bawah dari api neraka. Mereka mengemukakan alasan kepadamu apabila kamu kembali kepada mereka. Katakanlah, tidak usah kamu, atau janganlah kamu mengemukakan alasan. Sekali-kali kami tidak akan percaya kepadamu. Sesungguhnya Allah telah memberitakan kepada kami tentang perihalmu, dan Allah akan melihat perbuatanmu dan juga Rasulnya. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata.
Kemudian atau lalu Allah akan memberitakan kepadamu apa-apa yang kamu kerjakan. Jadi dua ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan tentang orang-orang munafik, yaitu ancaman Allah ke atas orang-orang munafik yang tidak ikut berperang tanpa alasan yang dibenarkan. Mereka bukan dari kalangan anak-anak atau orang tua atau orang yang lemah atau orang yang sakit, bukan pula dari kalangan wanita, bukan pula cacat, bukan pula miskin, bukannya tak ada kendaraan. Mereka sehat, kuat, kaya, kemudian mereka tidak ikut berperang karena hanya ingin bersuka-suka dengan ahli keluarga. Maka mereka ini tidak diterima dari mereka alasan mereka, maka mereka dipersalahkan. Dan ada jalan, ada sebab untuk mempersalahkan mereka, dan alasan mereka tidak diterima, kemudian terbukti dari perbuatan-perbuatan yang mereka kerjakan, terbukti bahwasanya mereka adalah orang-orang munafik, maka mereka di hari akhirat kelak akan dikembalikan kepada Allah untuk menerima hukuman. Inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini. Jadi dari mukaddimah kemudian kita pindah ke terjemahan, sudah semakin jelas dua ayat yang akan kita pelajari ini. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Sebelum ke tafsir, kita ingin melihat dahulu urutan atau munasabah, kesesuaian antara ayat ini dengan ayat sebelum ini. Mengapa dengan ayat sebelum ini? Karena ayat sesudahnya belum kita pelajari lagi. Yang sudah kita pelajari adalah yang sebelumnya. Yang sebelumnya tentang apa? Yang sebelumnya tentang orang-orang yang dimaafkan untuk tidak ikut berperang, diperbolehkan untuk tidak ikut berperang karena alasan mereka itu alasan yang diperakui. Siapa mereka itu? Sudah disebutkan tadi, mereka itu adalah wanita, orang-orang lemah, anak-anak, orang tua, lanjut usia, orang cacat. Apabila mereka ini meminta izin untuk tidak ikut berperang, mereka diizinkan. Kalau mereka tidak ikut berperang, mereka tidak dipersalahkan. Tapi kalau alasan tidak seperti yang disebutkan tadi, badan sehat, belum tua, sudah dewasa, tidak cacat, harta ada, kaya pula lagi punya kendaraan, tak mau ikut berperang. Ketika ditanya mengapa tak ikut berperang, kami ingin bersama dengan keluarga. Alasan itu tidak diterima. Kemudian kalau mereka mencoba-coba mencari-cari alasan, mencoba-coba mencari-cari alasan tak ada gunanya. Apa sebab? Sebab Allah telah menurunkan wahyunya kepada Rasulullah bahwasanya mereka adalah orang-orang munafik. Maka alasan mereka tidak akan diterima. Kalaupun mereka mencari-cari alasan, alasan itu alasan yang dibuat-buat. Mereka berbohong, karena memang sifat orang munafik adalah berbohong. Apabila berbicara, berbohong. Itu tanda orang-orang munafik. Mereka menipu Allah, menipu Rasulnya, dan menipu orang-orang beriman. Tapi sebenarnya mereka menipu diri mereka sendiri. Mana mungkin menipu Allah? Tak akan mungkin. Dan tidak mungkin pula menipu orang-orang beriman. Apa sebab? Orang beriman bersama Allah, maka Allah akan memberitahukan orang-orang beriman. Kalau dulu kepada Rasul dengan wahyu, kalau sekarang kepada orang beriman dengan ilham. Jadi orang-orang beriman dengan ilham dari sisi Allah, rasa-rasanya ini maka orang beriman menjadi berhati-hati dan berwaspada. Ini lain nampak keningnya ini, tak macam kening sahabat kita yang lain ini. Ada garis-garis di keningnya ini. Nah, garis-garis kemunafikan. Karena orang-orang yang memiliki pemandangan, memiliki pandangan yang tajam, dari tanda-tanda dia sudah tahu orang itu berniat baik atau tidak. Itu diberikan kepada orang-orang tertentu. Ayatun lil mutawassimin. Maka hati-hati dengan firasat orang beriman.
Ittaqu firasatal mu'min, hati-hati dengan firasat orang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah, sesungguhnya orang beriman yang diberi firasat oleh Allah, dia melihat dengan cahaya Allah. Cahaya itu kan yang menampakkan yang tersembunyi. Kalau dia punya cahaya yang terang, maka dia tahu apa yang tersembunyi dalam hati, bukanlah secara pasti, tapi melalui tanda-tanda, dan itu adalah pemberian Allah kepada siapa yang dikehendakinya. Yahdillahu linurihi may yasha, Allah berikan cahaya kepada siapa yang dia kehendaki. Sehingga orang-orang beriman terjaga, terpelihara dari tipu daya orang-orang munafik. Nah, ayat yang sebelum ini adalah ayat orang-orang yang tidak dipersalahkan karena alasan mereka bisa diterima. Nah, sekarang pula lanjutannya adalah orang-orang yang dipersalahkan karena alasan mereka tak bisa diterima. Jadi ayat ini lanjutan dari ayat yang sebelumnya. Orang-orang sebelum ini tidak ikut berperang dimaafkan, tetapi dalam dua ayat ini yang tidak ikut berperang tidak dimaafkan, karena ini adalah orang-orang munafik. Karena takut mati, cinta dunia, ingin bersenang-senang dengan ahli keluarga, padahal telah ditetapkan kewajiban perang ke atasnya, kewajiban wajib fardu ain ke atasnya. Dia tidak menjalankannya, maka dia gagal membuktikan keimanan, maka bermakna ia adalah orang-orang munafik. Perkataan innama di pangkal ayat ini adatun litahsir, yaitu perkataan yang digunakan untuk menerangkan bahwasanya yang disebutkan ini dalam ayat ini maka boleh dipersalahkan. Yang disebutkan dalam ayat ini, yang diliputi oleh ayat ini boleh dipersalahkan. Siapa yang disebutkan dalam ayat ini yang boleh dipersalahkan? Yaitu orang-orang yang mampu pergi berperang kemudian tidak mau pergi berperang. As-sabil, jalan, sudah kita terangkan sebelum ini. Jalan maknanya yang ditempuh. Maknanya kalau orang itu dia mampu pergi berperang, sehat, kaya, nah bermakna ada jalan untuk mempersalahkannya. Mempersalahkannya itu ada jalan. Salah kamu sehat, uang ada, kemudian kamu tak pergi berperang. Ada jalan, boleh untuk mempersalahkan. Tapi kalau orang itu dia sakit, wanita, itu tidak ada jalan untuk menyalahkan. Jadi kata jalan ini digunakan bahwasanya adalah ketika kita mempersalahkan itu ada sesuatu yang bisa kita jalani, kita tempuh, sehingga perbuatan kita menyalahkan itu perbuatan yang dibenarkan. Ya, ada jalan untuk mempersalahkan, maka perbuatan kita mempersalahkan itu dibenarkan. Kepada siapa? Terhadap siapa? Alal ladzina yasta'dzinunaka, yaitu terhadap orang-orang yang minta izin kepadamu. Mu di sini siapa? Rasulullah, karena ayat ini turun dulu kepada Rasulullah. Kalau sekarang ini umpamanya pimpinan, umpamanya kalau kita berjamaah maka ada yang dituakan jadi pemimpin, maka pemimpin itu komandan, panglima, maka maka para pemimpin ini menentukan siapa-siapa ini yang akan diberi izin. Nah, dulu waktu di asrama, di pondok, nah kan ada yang ingin supaya diberi izin tidak masuk kelas. Maka siapa biasanya yang beri izin? Wali kelas. Maka pergilah ke wali kelas, Ustaz, saya ini sakit, tak bisa masuk kelas. Maka wali kelas melihatnya, nampaknya tak ada sakit, nampaknya ini pura-pura sakit ya. Nah, coba kamu berjalan, berlari, rupanya bisa dia tegak berdiri melompat. Kamu tak sakit ini, kamu pura-pura sakit. Tak dikasih izin. Begitu juga dalam ayat ini perumpamaannya seperti itu. Sesungguhnya jalan
yang diperbolehkan untuk mempersalahkan terhadap orang-orang yang tidak ikut berperang, yang minta izin kepadamu untuk tidak ikut berperang adalah orang yang punya kemampuan, punya kekuatan, wahum agniya. Nah, di sini ini diterangkan halnya, keadaannya. Karena waw yang ada di sini wahum, waw ini wawul hal. Waw hal mana? Waw yang menerangkan halnya. Halnya, keadaannya. Keadaannya itu kaya, bermakna keadaannya yang kaya itu tidak membolehkannya untuk tidak ikut berperang, tidak membolehkannya minta izin, tak boleh. Kaya, badan sehat, minta izin juga tak boleh. Minta izin juga dipersalahkan. Kemudian dilanjutkan lagi. Nah, lanjutannya ini mempertegas bahwasanya memang yang minta izin dalam keadaan memiliki harta ini memang dipersalahkan, sebab rupanya dalam ayat ini disebutkan radu bi ayyakunu ma'al khawalif, rela untuk berada bersama dengan orang-orang yang tak ikut berperang. Oh, kalau disebut rela bermakna dia mengikuti kehendak hawa nafsunya, yaitu untuk bersenang-senang bersama al-khawalif. Ada di antara ulama tafsir menjelaskan bahwasanya makna al-khawalifi di sini ini jamak, mufradnya adalah al-khalifah. Al-khalifah yaitu yang tinggal. Kalau suami pergi, siapa yang tinggal? Istri. Istri laki-laki itu perempuan. Oh, bermakna rela dia bersama dengan perempuan-perempuan. Karena yang tinggal, yang tidak ikut berperang adalah perempuan. Rela dia ikut, dia rela bersama dengan perempuan. Dia laki-laki bersama dengan perempuan, berarti dia ini laki-laki atau perempuan ini? Perempuan wa anggama. Nah, pedusi wa anggama. Nah, sementara Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang berani. Laki-laki itu mesti berani. Yuhibbus syaja'ah. Allah itu suka kepada orang-orang yang berani. Walau ala qatlil hayyah, meskipun dalam hal umpamanya membunuh hayyah itu ular, membunuh ular. Nah, kalau perempuan takut kepada ular biasa, tapi kalau laki-laki takut kepada ular, tinggi pula lompatnya lagi dari perempuan. Kamu ini laki-laki atau perempuan? Ular kecil aja kamu takut. Nah, ini ungkapan dalam bahasa Arab. Allah suka kepada laki-laki yang pemberani, bukan laki-laki pengecut. Karena umat ini umat yang gagah perkasa, bukan umat yang lemah, yang hina. Tidak. Kekuatan kemuliaan itu ada pada keperkasaan, pada keberanian. Kalau tidak, bagaimana mau menegakkan keadilan? Bagaimana mau menuntut hak? Bagaimana mau memberhentikan kezaliman kalau tidak ada keberanian dan keperkasaan? Mereka itu rela berada bersama wanita-wanita. Nah, itu tidak terpuji. Itu adalah perbuatan yang tercela. Mengapa berlaku seperti itu? Karena mereka cinta dunia, takut pergi ke medan perang, takut mati. Maka apabila begitu keadaan mereka, hal mereka, wa taba'allahu ala qulubihim, maka Allah mengunci hati mereka. Taba' itu maknanya menetapkan seperti itulah selama-lamanya, tak berubah-berubah lagi. Maka digunakanlah terjemahan mengunci. Kalau sudah mengunci, yang tadinya terbuka jadi tertutup rapat. Nah, karena mengunci itu tertutup rapat. Kalau tertutup saja pintu, kalau tak dikunci bisa terbuka. Tapi kalau ditutup kemudian dikunci, itu susah terbuka. Oh, berarti hati mereka itu tertutup rapat, tidak ada lagi kebaikan yang bisa masuk ke dalamnya. Tak ada sedikit pun celah iman akan masuk ke dalam. Berarti di dalam hati itu hanyalah kekufuran saja.
Begitulah Allah menutup atau mengunci hati mereka, yaitu setelah mereka di dalam ayat ini tidak mau menjalankan kewajiban, tidak mau membuktikan keimanan, karena mereka mengaku beriman tapi mereka tidak membuktikan keimanan, maka Allah kunci mati hati mereka, maka tidak ada lagi kebaikan bagi mereka itu. Fahum la ya'lamun, maka mereka itu tidak mengetahui. Tak mengetahui apa? Karena di sini maf'ulnya tak disebut. La ya'lamuna madza. Tak mengetahui apa mereka itu. Maka ulama tafsir menyebutkan yang pertama, tidak mengetahui akibat dari perbuatan mereka itu. Kalau mereka mengetahui akibat dari perbuatan, mereka akan dihukum, mereka akan disiksa, mereka akan dilaknat, mereka akan dimasukkan dalam neraka. Kalau mereka tahu, apakah mereka akan melakukan? Tidak. Maka disebutkan mereka tak mengetahui. Karena datang setelah kata taba Allah, Allah mengunci mati, bermakna akibat dari hati yang telah terkunci tidak tahu apa-apa. Kalau tak tahu apa-apa, pandai atau bodoh? Bodoh. Berarti orang munafik itu pandai atau bodoh? Bongak. Nah, itu bahasa kita ya, bodoh. Iya, pandir. Tidak mengetahui apa-apa. Makna pertama, tidak mengetahui akibat dari perbuatan buruk yang mereka lakukan. Makna yang kedua, nah ini belajar tafsir itu mencari kemungkinan-kemungkinan makna yang ada pada perkataan itu. Mereka tidak mengetahui apa? Tidak mengetahui kelebihan yang ada pada berperang di jalan Allah. Andaikan mereka itu mengetahui kelebihan, keistimewaan berperang di jalan Allah, tentu mereka akan pergi berperang. Tak akan mungkin mereka minta izin. Sebab apabila berperang di jalan Allah, mati syahid. Dan orang yang mati syahid bukan mati, sebenarnya mereka hidup, dan mereka diberi rezeki di sisi Allah dan masuk surga yang paling tinggi, dan kedudukan mereka di dalam surga orang yang mati syahid 100 derajat dibanding dengan orang yang mati biasa, dan 1 derajat itu jaraknya sama seperti langit dan bumi. Dalam hadis disebutkan. Nah, kalaulah mereka itu mengetahui keistimewaan yang ada dalam berperang di jalan Allah, tentu mereka akan segera pergi berperang. Tapi karena la ya'lamun, karena mereka tak tahu, maka mereka tak pergi, malah minta izin pula untuk tidak pergi, mencari-cari pula alasan lagi untuk dibenarkan supaya tidak pergi. Mau pergi berperang atau tidak? Nih yang ikut pengajian malam nih lah, mau ikut berperang atau tidak? Kalau tidak, munafik ini. Nah, ayat ini jelas. Oh, takutlah saya, Ustaz, saya belum nikah lagi ini. Munafik, mengaku beriman. Oh, saya nanti takut mati nanti. Kalau tak mati nanti saya ditahan, ditawan, disiksa dalam penjara. Nah, ini munafik. Orang munafik yang mengeluarkan perkataan seperti itu. Ini ayat yang ke-93. Coba lihat ayat yang ke-87. Nah, ini kan 93. Kemudian lihat pula 87. Nah, di ayat yang ke-87 kita lihat hampir sama dengan ayat 93 ini. Tapi jangan katakan sama. Hampir sama. Berlaku pengulangan, maka sebahagian besar ulama tafsir mengatakan tak ada ayat yang berulang dalam Quran, itu tidak ada. Kalaupun nampak sama, maka di tempatnya masing-masing itu punya makna masing-masing yang tidak seperti maknanya di tempat lain. Coba kita lihat di ayat yang ke-87. Radu bi ayyakunu ma'al khawalif. Radu bi ayyakunu ma'al khawalif. Sama ya.
sama. Kemudian 87 wa tubi'a ala qulubihim. Tubi'a. Kalau di sini wa taba'allahu ala qulubihim. Yang satu al-mabni lil majhul, tubi'a, dikunci mati hati mereka. Kalau di sini ini Allah mengunci mati hati mereka. Di sini disebutkan siapa yang mengunci mati? Allah. Wa taba Allah. Di ayat sebelumnya tak disebut Allah. Mengapa tidak disebut Allah? Tubi'a, dikunci mati, karena semua memahami, maklum bahwasanya yang menguasai hati manusia siapa? Allah. Karena semua sudah mengetahui yang mengunci mati itu adalah Allah, tak perlu lagi Allah disebut di sini. Dikunci mati hati mereka, semua dah tahu yang menguncinya adalah Allah. Sama dengan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Siapa yang mewajibkan berpuasa ke atas orang-orang beriman? Allah. Maka tak perlu lagi menyebut Allah mewajibkan puasa ke atas orang-orang beriman, karena sudah maklum. Tapi mengapa dalam ayat ini Allah disebutkan wa taba'allahu ala qulubihim, dan Allah mengunci mati hati mereka? Karena ada perkataan sebelumnya. Apa perkataan sebelumnya? Mereka meminta izin kepada Rasul untuk tidak ikut berperang. Ada perbuatan mereka? Ada. Perbuatan mereka yang buruk, yang tercela, yaitu meminta izin. Karena perbuatan mereka meminta izin itu adalah perbuatan yang tercela, karena mereka adalah orang yang sanggup berperang kemudian tak mau berperang, maka perbuatan Allah pula ke atas mereka. Perbuatan mereka, perbuatan Allah, perbuatan mereka, itu perbuatan mereka, balasannya perbuatan Allah ke atas mereka, yaitu Allah mengunci mati hati mereka. Karena posisinya di sini sebagai balasan. Mereka berbuat, Allah juga berbuat. Perbuatan mereka dibalas oleh Allah dengan perbuatannya pula, yaitu perbuatan Allah. Allah mengunci mati hati mereka. Jadi kapan Allah mengunci mati hati seseorang? Setelah orang itu melakukan perbuatan yang menyebabkan hatinya akan dikunci oleh Allah nantinya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik, yaitu berbohong untuk mengelakkan diri dari ikut berperang. Kemudian lihat ujung ayat, fahum la yafqahun. Itu di ayat yang ke-86. Di ayat 93, fahum la ya'lamun. Satu yafqahun, satu ya'lamun. Yafqahun faqih, orang yang faham, ahli fikih. Kemudian ya'lamun alim, orang yang berilmu. Apa maknanya ini? Yafqahun, orang yang memahami. Kalau ya'lamun, orang yang mengetahui. Maka seperti Syekh Muhammad Al-Mutawalli Sya'rawi, yaitu ketika membedakan la yafqahun, mereka tidak memahami, yaitu mereka tidak memahami tentang buruknya perbuatan mereka itu. Mereka tidak memahami tentang buruknya perbuatan mereka itu. Apa sebabnya? Sebab mereka tak punya ilmu cukup. Tak punya ilmu cukup, tak faham. Kapan faham? Kalau punya ilmu cukup. Karena ilmu tak cukup, tidak yafqahun. Andaikan ada orang yang memberi ilmu tambahan untuk mencukupkan, maka mereka akan faham. Jadi ketika disebut sebelum ini la yafqahun, mereka itu tidak faham karena mereka tidak memiliki ilmu yang cukup. Kalau di sini la ya'lamun, mereka tak punya ilmu langsung. Jadi mana yang lebih parah ini? La yafqahun atau la ya'lamun? La ya'lamun. Tak tahu betul tentang akibat dari perbuatan buruk itu. Mengapa tak tahu betul? Sebab hati sudah dikunci. Mengapa tak faham, tak mengetahui? Karena
iman tidak ada dalam hati. Karena yang membuat seseorang itu bisa faham itu iman. Kalau tak iman, tak nyambung. Tak nyambung. Tak ada iman sama dengan tak ada sinyal. Tak ada sinyal. Tak ada sinyal macam mana handphone kita itu? Allah, tak ada sinyal. Orang nelpon tak bisa, kita nelpon pun tak bisa. Orang kirim SMS tak bisa, kita ngirim SMS pun tak bisa. Bagus pun handphone tak ada guna. Buang aja handphone tuh. Karena tak bisa dia memunculkan sinyalnya. Tapi kalau orang yang punya iman, itu sinyalnya kuat itu. Semakin kuat imannya, maka semakin kuat pula sinyalnya. Cepat menangkap, cepat faham, maka akan mendapatkan banyak pengetahuan. Nah, ini dengan analogi seperti ini cepat kita faham ini. Karena masing-masing kita punya handphone kan? Handphone. Sedih tidak? Kecewa tidak? Gelisah tidak? Kalau pergi berjalan sampai di satu tempat tak ada sinyal, macam mana hati? Gelisah. Dalam perjalanan iman berkurang, bagaimana? Macam mana hati? Tak gelisah. Handphonenya hilang sinyal, gelisah. Sementara di hatinya berkurang iman, tidak gelisah. Mestinya berkurang iman lebih gelisah. Karena ini kaitannya dengan keselamatan hidup, kebaikan hidup di dunia ini dan di akhirat nanti. Maka selalu periksa sinyal iman kita. Sinyal iman itu perlu diperiksa. Kurang, tambah. Bagaimana cara menambahnya? Kalau handphone itu baterainya itu. Ini sinyalnya sekarang ini. Kalau kurang, kalau sinyal kita, karena jauh dari pemancar, maka untuk menguatkan sinyal ada 3, ada 4 itu titiknya. Maka dekatlah ke pemancar itu. Datang ke masjid, hadir ke majlis ilmu, maka tinggi sinyal itu. Ini sekali seminggu pada waktu khutbah Jumat. Itu pun tidur pula lagi pada waktu khutbah. Gimana mau bertambah? Susah. Tak punya ilmu. Ya'tadziruna ilaikum idza raja'tum ilaihim. Ya'tadziruna, mereka itu mengemukakan uzur. Uzur maknanya alasan, halangan yang boleh diterima. Biasanya wanita itu tidak dipersalahkan tidak sholat kalau mereka itu uzur. Ada kata uzur. Anaknya bertanya, mak tak sholat? Enggak, mak tak sholat, mak uzur. Uzur maknanya alasan yang diperbolehkan, tidak dipersalahkan karena ada uzur. Wa ya'tadziruna, dan mereka itu mengemukakan uzur, mengemukakan alasan ilaikum kepada orang-orang beriman, idza raja'tum ilaihim, apabila kamu kembali kepada mereka. Maksudnya ini, apabila pulang dari perang Tabuk kemudian kembali menemui orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu mengemukakan alasan, kami tak ikut perang ini karena ini. Kul, katakanlah, la ta'tadiru, jangan kamu mengemukakan alasan. Tak ada gunanya kamu mengemukakan alasan. La nu'mina lakum, sekali-kali kami tidak akan percaya kepadamu. Apa sebab? Qad nabba'anallahu min akhbarikum, sesungguhnya Allah telah memberitahukan kepada kami, kamu ini adalah orang-orang munafik. Allah terdiam. Apa tadi istilahnya? Mati kutu, tak bisa bercakap apa-apa lagi. Habis sudah alasannya, tak ada lagi nilainya. Ada di antara ulama tafsir menyebutkan bahwasanya ayat ini turun adalah sebelum orang-orang beriman itu sampai ke kota Madinah. Sebelum orang-orang beriman itu bertemu dengan orang-orang munafik. Berarti Allah telah memberitahukan terlebih dahulu tentang orang-orang munafik. Nanti, wahai orang-orang beriman, kalau kamu sampai Madinah bertemu dengan orang munafik itu akan mengemukakan alasan kepadamu nanti. Jadi perkara itu belum terjadi, tetapi pemberitahuan sudah ada terlebih dahulu. Ini namanya mendahului peristiwa yang akan terjadi. Ini adalah keistimewaan yang Allah beri kepada
kepada Rasulullah. Bahagian dari mukjizat? Ya, bahagian dari mukjizat. Kalau kepada orang beriman, ia adalah karamah, yaitu pemberian untuk memuliakan orang beriman. Hai orang beriman, nanti kalau kamu sampai Madinah, kamu akan bertemu dengan orang munafik. Orang munafik akan mengemukakan alasan kepadamu, alasan-alasan mereka tidak ikut berperang. Sampailah orang-orang beriman Madinah, betul seperti yang diberitakan oleh Al-Quran. Kalau seperti itu berlaku ke atas diri kita, bagaimana? Bertambah tidak iman kita? Oh, bertambah. Oh, betul seperti apa yang Allah sampaikan. Mengapa kita bertambah iman ketika itu? Karena terasa betul Allah bersama kita. Terasa betul Allah bersama, yaitu kebersamaan Allah. Allah tunjukkan, nanti kamu akan mendengar alasan-alasan yang dikemukakan oleh orang-orang munafik, betul seperti yang Allah beritakan. Subhanallah. Orang beriman tak mungkin ditinggalkan oleh Allah, selalu dibimbing oleh Allah, sehingga ada yang akan datang itu diberitahukan lebih dahulu supaya orang beriman menjadi bersiap sedia. Dan satu lagi, melakukan perbuatan dengan benar, yaitu menyampaikan seperti yang Allah beritakan, yaitu qul, katakanlah. Ya, Allah sampaikan. Nanti berjumpa dengan orang munafik akan mengemukakan alasan, jawabannya adalah seperti ini. Jadi bimbingan. Jawabannya seperti ini. Jadi jawaban yang betul itu sudah disediakan oleh Allah. Orang beriman tinggal menyebutnya saja lagi. Seperti apa yang Allah turunkan, seperti itu yang disebut. Katakan, wahai Muhammad, la ta'tadziru, jangan kamu mengemukakan alasan. Cukup. Terdiam orang munafik. Lan nu'mina lakum, kami sekali-kali tidak akan percaya kepadamu. Terdiam orang munafik. Apa sebab? Qad nabba'ana Allahu min akhbarikum, tentang kamu yang membuat-buat alasan, Allah telah memberitahukannya kepada kami. Tak ada nilai lagi ya. Tak ada nilai. Disinilah kegembiraan kita, ketenangan kita, juga kebahagiaan kita ketika kita bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah tidak meninggalkan kita dalam menghadapi musuh-musuh kita, khususnya musuh yang tidak kita ketahui dari kalangan orang-orang munafik. Kemudian berikutnya lagi, nah yang berikut ini masa yang akan datang pula. Wasayarallahu amalakum, dan Allah akan melihat amalmu. Di sini amal yang akan datang. Pada waktu ayat ini turun, sudahkah orang munafik itu melakukan perbuatan yang membuktikan kemunafikan mereka? Perbuatan, baru perkataan yang mereka keluarkan. Kami tidak ikut berperang karena baru kata-kata yang mereka keluarkan. Perbuatan mereka belum, tapi nanti mereka akan melakukan perbuatan. Nah, perkataan tak diterima, kan tak diterima tadi perkataan mereka, mengemukakan alasan. Perbuatan pula membuktikan nanti mereka ini orang-orang munafik. Allahu Akbar. Jadi dah tak tersilap lagi kita untuk menuduh atau menyatakan kemunafikan orang-orang munafik, karena dari perkataan alasan mereka tak diterima, dari perbuatan menunjukkan mereka orang-orang munafik. Wa rasuluhu, dan rasulnya. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Maknanya, wahai orang-orang munafik, sehebat apapun kamu menyembunyikan kemunafikanmu itu di dalam hatimu yang paling dalam sekalipun, Allah Maha mengetahui. Sebab Allah itu alimul ghaib. Allah itu mengetahui yang gaib. Ini membuat hati orang-orang beriman bagaimana kalau ada ayat seperti ini? Tenang. Orang munafik menipu kita, biar saja mereka menipu kita. Allah tahu bahwasanya mereka itu menipu kita. Mungkin kita tak mengetahuinya, tapi Allah mengetahui. Dan Allah tidak akan membiarkan kita, orang-orang beriman, akan ditipu oleh orang
orang munafik itu. Tenang gitu. Jangan gelisah. Jangan gelisah. Sekarang ini mungkin kita mengaji di sini ini dalam waktu yang sama, mungkin orang munafik sedang berkumpul sesama mereka sekarang ini. Mana kita tahu? Tak tahu di mana tempatnya. Di jalan apa? Mungkin lah, tak tahu lah. Entah jalan Sudirman, entah jalan apa. Mereka membuat rencana, yaitu melakukan rencana yang jahat terhadap orang-orang beriman. Karena orang munafik ini adalah orang yang dengki terhadap orang-orang beriman. Rencana jahat mereka usahakan untuk orang-orang beriman. Istikbaran fil ardi wa makras sayyi. Mereka itu karena kesombongan mereka di muka bumi dan karena perbuatan mereka yang merencanakan jahat terhadap orang-orang beriman, wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli. Tidaklah rencana jahat itu melainkan kembali kepada orang yang merencanakannya sendiri. Jadi macam senjata apa ya yang dilemparkan jauh, tapi kembalinya kepada dirinya sendiri. Bumerang, maka dikatakan itu senjata makan tuan. Kembali kepada dirinya sendiri. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka Allah akan memberitakan kepadamu apa-apa yang kamu kerjakan. Memberitakan maknanya memberikan balasan, dan itulah dia pemberitahuan dari Allah. Itu yang kamu lakukan dahulu di dunia, ini yang kamu dapatkan sekarang. Nah, itu Allah akan sampaikan seperti itu nanti kepada orang-orang munafik di hari akhirat. Nah, itu yang kamu kerjakan dahulu, ini yang kamu dapat sekarang ini. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Inilah dia dua ayat yang kita pelajari, yaitu tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang munafik. Begitu dahsyat ancaman ini ya. Sebab ancaman ini adalah tak ada lagi nilai orang munafik itu di dunia ini, tidak, di akhirat pun juga tidak. Dan orang munafik orang yang tidak ada harga, tak ada lagi harga, tak ada nilai, tak ada harga, karena telah ditolak kebenaran, menolaknya kebenaran dahulu, wahyu yang turun sebagai kebenaran menolak setiap alasan yang mereka kemukakan. Kemudian perbuatan yang mereka lakukan itu juga sebagai menolak apa yang mereka katakan. Lain yang mereka katakan, nah perbuatan mereka lain, maka perbuatan yang lain itu menolak perkataan mereka itu. Maka disebut juga orang munafik ini lain cakap, lain buat. Lain yang dicakapkannya, lain pula yang dibuatnya. Iya. Lain di mulut, lain di hati. Itu kalau ke dalam perginya. Lain yang disebut, lain pula yang dibuat. Ini orang munafik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari sifat-sifat kemunafikan. Mudah-mudahan Allah jaga iman kita, Allah tambahkan keyakinan kita, dan mudah-mudahan Allah lindungi kita sehingga kita tetap bersama dengan orang-orang beriman lainnya dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melalui dua ayat ini akan terus membimbing kita, menunjuki kita sehingga kita istiqamah di jalannya ini untuk mengharapkan ridha-Nya. Mudah-mudahan pelajaran tafsir kita ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.